Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali melanjutkan kajian usulun fit tafsir karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan lalu kita sampai pada sifat Al-Qur'an sampai pada ayat ke-48 dari surat Al-Maidah. Kita baca lanjutannya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wal Qur'anul Karimu masdar syariatil islamiyyati. Al-Qur'an adalah sumber syariat Islam. Al-Qur'anul Karim adalah sumber syariat Islam allati bu'itha biha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ilan nasi kaffatan, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh manusia. Ya. Al-Quran itu merupakan sumber syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin tahu tentang syariat Islam, landasannya apa? Di antaranya adalah Al-Quranul Karim. Kalau ada orang mau beragama Islam tapi tidak mau bersandarkan kepada Al-Quran, maka dia sedang membawa syariat palsu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Tabarakalladzi nazzal al-furqana ala 'abdihi. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya, liyakuna lil alamina nadhira, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya, yaitu Muhammad SAW, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Dalil lain bahwa Al-Quranul Karim adalah sumber syariat Islam adalah firman Allah Ta'ala di surat Ibrahim ayat 1-2. Allah mengatakan Alif Lam Ra, kitabun. Alif Lam Ra ini adalah kitab. Anzalnahu ilaika, yang kami turunkan kepadamu. Siapa ini? Muhammad SAW. Litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur, supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang. Boleh dicatat di dekat situ atau dilingkari kata-kata zulumat, gelap gulita, Allah pakai jamak. Sedangkan cahaya Allah pakai mufrad, tunggal. Allah tidak bilang ilal anwar. Tapi kalau untuk kegelapan dan kesesatan Allah pakai zulumat, pakai jamak. Ini menunjukkan bahwa kesesatan itu modelnya macam-macam. Sedangkan petunjuk kepada kebenaran hanya satu, yaitu mengikuti agama Islam berdasarkan Al-Quran, Sunnah, sebagaimana yang dipahami oleh para salafus saleh. Kemudian Allah mengatakan bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid, dengan izin Rabb mereka, yaitu menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah yang memiliki segala apa yang ada di langit dan di bumi. Wa wailul lil kafirina min adzabin syadid. Dan kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang kafir karena siksaan yang sangat pedih. Ketika Allah mengatakan bahwa Allah menurunkan Al-Quran untuk mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya, ini menunjukkan bahwa Islam ini
salah satu sumber syariatnya adalah Al-Quran. Apa sumber syariat Islam yang kedua? Disebutkan di bawahnya. Wa sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam masdaru tasyri'in aydan. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merupakan sumber penetapan syariat. Kama qarrarahul Qur'anu, sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa sumber syariat Islam yang kedua adalah sunnah Nabi SAW. Bahkan kita katakan Al-Quran dan sunnah itu seperti dua sisi mata uang yang tidak mungkin dipisahkan. Seandainya ada cara untuk memisahkan dua sisi mata uang 100.000, depannya apa? Soekarno-Hatta, belakangnya apa ya? Apa? Angka lah, anggaplah begitu ya. Apa belakangnya Soekarno-Hatta itu? Coba keluarin uang itu. Apa ya? Coba Pi, ada uang berapa Pi? Jadi penasaran. Meskipun gak penting ini jadi penasaran. Selembar aja. Apa aja terserah. Lah, kalau koin tidak bisa. Larut kita dalam hal yang tidak penting. Itu kan selembar, depannya Soekarno-Hatta, belakangnya apa itu? Seandainya ada mungkin unsur kimia atau apa yang akhirnya membuat dia bisa letak, terbelah dua. Terus antum mau pergi ke pasar beli barang, satu pakai Soekarno-Hatta, ke toko lain pakai yang belakangnya. Uang antum laku atau tidak? Tidak laku. Seperti itu pula bila ada orang mengatakan saya mau beragama Islam, saya pakai Al-Quran saja, saya tidak pakai sunnah. Atau dia bilang saya cintanya sama sunnah, tapi Al-Quran tidak usah. Tapi kita nggak pernah dapatkan ada orang bilang saya cuma sunnah, tidak pakai Quran. Itu nggak pernah ada. Tapi kalau orang bilang saya Quran doang, tidak pakai sunnah, ada. Namanya aliran sesat, disebut dengan ingkar sunnah atau Al-Quran suci atau Quraniyun. Ya, cabang-cabang dari orang-orang yang mau ceritanya menegakkan syariat Islam di Indonesia dengan berbagai model nama dan pecahannya, mereka pun ada yang mengatakan kalau sunnah itu kan ada yang doif, ada yang hasan, ada yang sahih. Nah itu repot. Daripada repot, netapkan pakai yang ada doifnya, buang aja. Pakai yang tidak pakai doif. Apa namanya? Quran. Quran kan nggak ada doifnya. Maka kita jawab, kalau Anda cuma mau pakai Quran, terus sholatnya gimana? Emangnya Al-Quran ada tata cara sholat? Siapa yang bilang sholat itu dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam? Mana ada di Quran? Kalau kamu cuma mau pakai Quran, maka harus pakai sunnah juga. Apa dalilnya bahwa sunnah Nabi SAW itu termasuk syariat Islam atau sumber syariat Islam? Dalilnya berikut ini. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang menaati Rasul, berarti dia telah menaati Allah. Wa man tawalla, dan siapa yang berpaling dari ketaatan itu, fama arsalnaka 'alaihim hafidha, maka kami tidak mengutus engkau untuk menjadi pemelihara untuk mereka. Surat An-Nisa ayat 80. Ya. Menaati Rasul sama dengan menaati Allah. Karena Rasul adalah utusan Allah. Rasul tidak datang kecuali yang Allah wahyukan untuk beliau. Allah mengatakan wa may yantiqu 'anil hawa, terus in huwa illa wahyu yuha. Rasul itu tidak datang dengan hawa nafsunya, melainkan dia hanya berbicara dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dalil lain surat Al-Ahzab ayat 36. Di sini ada penggalannya. Allah mengatakan wa may ya'sillaha wa rasulahu
Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, apa jadinya? Faqad dhalla dhalalan mubina. Maka sesungguhnya dia telah sesat dengan sesat yang nyata. Juga firman Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, maka tinggalkanlah. Apa yang Rasul beri diterima, yang dia larang ditinggalkan. Ini perintah Allah untuk mengikuti sunnah Rasul. Jadi kalau ada juga yang mengatakan, sayanya Quran aja deh, nggak usah pakai sunnah. Kita katakan, justru kalau kamu mau konsisten untuk pakai Quran, malah di dalam Al-Quran ada perintah untuk mengikuti sunnah. Gimana sih lu? Kalau mau konsisten ya nggak bisa dengan prinsip seperti itu. Lagi pula kalau cuman katanya ini kan ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang palsu, daripada pusing, nggak pusing kalau belajar ilmu hadis. Atau kalaupun tidak belajar ilmu hadis, mengikuti para ulama ahli hadis. Kan di dalam pelajaran ilmu hadis ada ilmu tentang sanad. Gak usah ilmu hadis. Antum pergi ke pasar, ada mangga. Ada nggak metode untuk memisahkan mana mangga enak, mana tidak? Ada metodenya. Oh, dilihat di pucuknya. Itu banyak hitamnya. Itu tanda 1. Dicium. Harum. Oh, itu tanda 2. Mas, belah ya? Iya, belah. Dirasa, tanda 3. Nggak ada orang bilang, mana saya makan mangga. Soalnya susah betul beli di pasar, mana yang enak, mana yang enggak. Tetap saja orang beli karena ada metodenya. Kemudian Allah mengatakan wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 7. Dalil lainnya bahwa sunnah Nabi adalah dasar syariat Islam ada di surat Ali Imran surat ketiga ayat 31. Allah mengatakan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, ikuti saya. Allah suruh Nabi Muhammad untuk bilang sama manusia atau kepada kaum mukminin, jika kalian betul-betul mencintai Allah, ikuti saya. Ini Nabi disuruh Allah ngomong begitu. Ibaratnya kalau ada guru bilang sama ketua kelasnya, bilang sama teman-teman kalian, ibu yang suruh kerjakan PR 3 halaman. Ya. Jadi ini bukan karangannya sang ketua kelas. Bukan ketua kelas datang-datang, teman-teman, mari kita kerjakan PR 3 halaman. Teman-temannya pada nanya, siapa yang suruh? Oh, saya sendiri. Ada yang mau kerjakan? Nggak ada. Tapi kalau bilang guru yang nyuruh. Bahkan ibu guru bilang sama kalian, ibu yang suruh. Apa yang Allah suruh? Jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikuti aku. Allah suruh Nabi Muhammad SAW bilang demikian. Apa ganjarannya? Yuhibbukumullah. Nanti Allah niscaya akan mengasihi kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Boleh dicatat di dekat situ. Kata Allah, wa yaghfir lakum, dan Allah akan memberi maghfirah. Sebagian guru-guru ada yang bilang bagusnya bukan diterjemahkan mengampuni saja. Karena maghfirah itu bukan cuma unsur diampuni, dimaafkan. Maghfirah di sisi Allah itu juga ada unsur ditutupi aibnya, dosanya. Maksudnya adalah kalau kita memiliki dosa, maka Allah tidak akan menghukum kita, bahkan Allah sembunyikan dosa-dosa itu supaya tidak ditampakkan di depan manusia. Ini makna maghfirah yang asli. Wallahu a'lam
Selesailah bahasan yang terakhir bahwa dasar syariat Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Kita lanjut ke sub bahasan yang berikutnya. Bahkan ini bahasan pertama di dalam bab Al-Quran Al-Karim. Nuzulul Quran, artinya turunnya Al-Quran. Nazal Al-Quran, Al-Quran itu turun. Awwala ma nazala ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu dia pertama kali betul-betul turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjadinya fi Lailatul Qadar, di malam Qadar atau Lailatul Qadar, fi Ramadan, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Perhatikan teman-teman, boleh di tanda tandai di dekat situ. Al-Quran itu turun pertama kali kepada Rasulullah SAW terjadi di malam Qadar. Perlu dipahami. Sebenarnya teman-teman paham atau kita semua paham, tapi kadang-kadang cuma karena kebiasaan ngomong saja. Kita suka bilang malam Lailatul Qadar. Padahal malam itu Lailah itu adalah malam. Jadi pilih saja malam Qadar atau Lailatul Qadar. Cuma karena kebiasaan kita suka bilang malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar, itu kan salah kan? Dan malam Qadar terjadinya adalah di bulan Ramadan. Ketika terjadi di bulan Ramadan, dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, taharrau Lailatul Qadri fil ashr al-awakhir min Ramadan. Kejarlah malam Qadar itu adalah di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa kesalahan sebagian orang yang merayakan nuzulul Quran pada tanggal 17. Karena 17 itu adalah di pertengahan. Sementara Nabi bilang malam Qadar itu terjadi di 10 hari yang terakhir. Harusnya kalau pun mau bikin peringatan, harusnya tanggal 20 ke atas. Bukan tanggal 17. Kenapa itu jelas-jelas salah? Yang mengadakan peringatan nuzul Quran pada tanggal 17 jelas-jelas salah. Berikut ini dalilnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di Lailatul Qadar atau di malam Qadar. Dalil lainnya firman Allah Ta'ala di surat Ad-Dukhan surat ke-44 ayat 3-4. Allah mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, menurunkannya yaitu Al-Quran di malam yang diberkahi. Ini juga menunjukkan bahwa malam Qadar juga disebut dengan malam yang mubarakah, malam yang diberkahi. Dikarenakan orang-orang yang beribadah di malam Qadar diberikan oleh Allah pahala seperti mengerjakan ibadah yang sama lebih dari 1000 bulan. Allah mengatakan, "Inna kunna munzirin." Kami sungguh memberikan peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam tersebut, yaitu malam Qadar, dijelaskan segala perkara atau takdir yang penuh hikmah. Ini menunjukkan bahwa takdir Allah itu semua penuh dengan kebijaksanaan Allah. Meskipun kadang-kadang ada sebagian takdir yang mungkin di sisi hati kita agak berat menerimanya. Tapi pasti di sisi Allah itu penuh dengan hikmah. Orang ditakdirkan sampai umur 30 sekian belum nikah, mungkin ada hikmahnya. Apa di antara hikmahnya? Apa Ustaz hikmahnya? Saya udah 38 belum nikah-nikah. Apa hikmahnya? Mungkin nanti disuruh belajar banyak-banyak. Cuman tidak belajar, jadi tidak sadar dengan hikmahnya. Lanjut. Allah mengatakan, Syahrul Ramadan,
beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan. Kenapa ada kata-kata beberapa hari yang ditentukan? Lihat ke ayat sebelumnya, 184. Syahrul Ramadan, beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an. Hudan linnas. Yang tujuannya adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Boleh ditandai kata-kata linnas, bagi manusia. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu bukan cuma untuk orang Islam. Sudah disebutkan di minggu yang lalu. Kalau untuk kabar gembira hanya untuk orang Islam. Sedangkan untuk petunjuk, maka Al-Quran itu adalah petunjuk untuk seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda. Dan menjadi penjelas atau bukti mengenai petunjuk itu. Wal furqan. Dan dia menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Surat Al-Baqarah ayat 185. Dan ini adalah penggalannya. Ini menunjukkan bahwa turunnya Al-Quran pertama kali kepada Rasul terjadi di bulan Ramadan, di malam Qadar. Kalau ada yang berpendapat yang lain, maka dia harus datangkan bukti. Dan pasti itu bukan bukti yang valid. Karena di sini Al-Quran yang sudah bicara. Kemudian, wa kana umrun Nabi sallallahu alaihi wasallam, usia Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwala ma nazala alaihi al-Qur'anu 40 sanatan. Ketika ayat-ayat Al-Qur'an pertama kali turun, usianya adalah 40 tahun. Alal masyhuri 'inda ahli ilmi. Dan ini 40 tahun ini menurut pendapat yang paling dikenal di kalangan ulama. Ini menunjukkan bahwa ada ikhtilaf. Ini isyarat adanya ikhtilaf soal umur Nabi. Pendapat yang masyhur, yang paling dikenal adalah 40 tahun. Wa qad ruwiya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Dan pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa Ata'in, diriwayatkan pula dari Atha', wa Sa'id ibn al-Musayyib atau Ibn al-Musayyab, wa ghairihim, diriwayatkan juga dari Sa'id bin Musayyab dan selain mereka. Ada dua cara baca, boleh Sa'id ibn Musayyib, boleh Sa'id ibn Musayyab. Tapi pendapat yang lebih masyhur adalah dengan fathah. Kalau dengan fathah pada ya berarti Musayyab. Ini yang lebih dikenal di kalangan para ulama. Meskipun Musayyib juga boleh. Sebagaimana Syekh Syastri bisa juga dibaca Syastri. Syekh As-Sa'di juga sebagian ulama bilang As-Sa'di. Wa hadhi sinnu, dan usia 40 tahun ini hiya allati yakunu biha bulughur rusydi, usia di mana seseorang mencapai puncak kematangan. Wa kamalul aqli, juga mencapai puncak kecerdasan. Wa tamamul idraki, dan juga puncak intelektualitas. Maka di antara para ulama yang mengatakan para nabi itu diutus rata-rata di usia 40 tahun. Walladzi nazzala al-Qur'anu min 'indillahi ta'ala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril. Malaikat yang menurunkan Al-Qur'an dari sisi Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya adalah Jibril. Siapa Jibril? Ahadul malaikatil muqarrabin al-kiram. Jibril adalah salah satu dari malaikat yang dekat kedudukannya dengan Allah, dan Jibril itu adalah malaikat yang mulia. Apa dalilnya? Qala Allah Ta'ala 'anil Qur'an. Allah Ta'ala berfirman tentang Al-Qur'an di surat Asy-Syu'ara, surat ke-26 ayat 192 sampai 195. Allah katakan wa innahu, dan sesungguhnya Al-Qur'an itu
La tanzilu rabbil alamin. Benar-benar diturunkan dari Rabb semesta alam. Boleh dilingkari dekat situ kata tanzil atau turun, menunjukkan bahwa Al-Quran itu turun dari atas ke bawah. Dan berarti kalau kita ditanya Allah di mana, jawabnya di atas. Di atas mana? Di atas langit bersama yang di atas arsy. Ada. Turun dari mana? Turun dari mana-mana. Turun dari samping, turun dari bawah, turun dari atas, turun dari kanan, dari depan. Ada? Sebenarnya ini perkara yang mudah bagi orang yang akalnya sehat. Cuma karena banyak orang yang akalnya tertutupi dengan syubhat, maka mereka tidak mengetahui Allah di mana. Mereka bilang di mana-mana. Allah juga mengatakan nazala bihi ruhul amin. Iya, Al-Quran itu dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin. Siapa Ar-Ruhul Amin? Jibril. Boleh dicatat di dekat situ atau dilingkari. Ar-Ruh, ruh, karena dia adalah malaikat yang membawa sesuatu yang akan masuk dalam hati. Dinamakan Al-Amin dikarenakan malaikat Jibril ini adalah malaikat yang Allah percaya untuk bawa wahyu. Kira-kira teman-teman, ini konteks berbeda. Teman-teman kalau kirim barang dan barangnya itu penting sekali, mau kasih ekspedisi sembarangan, sembarang aja atau ekspedisi khusus? Khusus. Contoh antum mau kirim paspor sama ijazah. Ijazah satu-satunya. Nanti kalau dia hilang, robek, atau kena hujan, rusak, hilang, takut. Maka kita tidak mau kasih kecuali kepada yang kita yakin. Apa yang kargo apa yang antum pilih? Sebut aja merek ya. Honda Tiki, Gen E, Gen T, Si Cepat, Wahana. Ada pun yang di jalanan yang tidak jelas namanya, itu pasti tidak mau. Kembang janda kargo, nggak mau antum kasih. Ya. Takut soalnya. Maka karena ini yang dibawa adalah Al-Quran, wahyu, maka Allah berikan kepada malaikat Jibril yang Allah juluki Al-Amin, yang dipercaya. Kemudian Allah mengatakan ala qalbika litakuna minal munzirin. Diturunkan Al-Quran itu ke dalam hatimu, wahai Muhammad, agar engkau menjadi salah satu pemberi peringatan. Bilisanin Arabi mubin. Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab yang jelas. Bahasa Arab yang jelas maksudnya dia diturunkan dengan bahasa Arab yang bahasa Arab ini jelas. Bisa juga dikatakan dia diturunkan dengan bahasa Arab yang menjadi penjelas. Jadi dia ini jelas si bahasa Arabnya, dan dia ini juga bisa menjelaskan atau menjadi penjelas segala sesuatu. Selanjutnya, waqad kana li Jibril alaihi salam min sifatil hamidatil azimati. Jibril alaihi salam memiliki sifat-sifat terpuji dan agung. Jibril itu punya sifat-sifat terpuji dan agung. Apa saja sifat-sifatnya? Minal karomi, mencakup kemuliaan, wal quwwati, kekuatan, wal qurbi minallahi ta'ala. Dia juga punya sifat yang mencakup kedekatan dengan Allah Ta'ala. Wal makanati, Jibril itu punya kedudukan yang terhormat. Wal ihtirami bainal malaikati, bahkan dia punya penghormatan dari malaikat-malaikat lain kepada dirinya. Wal amanati, Jibril itu punya sifat amanah. Apa itu amanah? Dipercaya. Wal husni, juga punya fisik yang gagah. Teman-teman pernah ikut kajian tentang iman kepada malaikat?
Malaikat Jibril itu punya berapa sayap? Berapa? 600. Yang kalau dibentang maka tertutup seluruh ufuk barat dan timur. Wa taharati. Sifatnya Jibril juga mencakup kesucian. Ma ja'alahu ahlan li ayyakuna Rasulullah ta'ala biwahyihi ila rusulihi. Di sini masih rasulihi. Tadi saya lihat ada cetakan yang bilang rusulihi. Sifat-sifat ini semua menjadikan malaikat Jibril sebagai malaikat yang paling pantas. Untuk apa? Li ayyakuna Rasulullah, untuk menjadi Rasulullah. Loh, kok menjadi Rasulullah? Iya, karena Rasulullah itu ada dua. Ada Rasul yang malaki, Rasul dari kalangan malaikat, dan itu adalah Jibril. Dan ada Rasul yang basyari, yang manusia, namanya Muhammad. Sifat-sifat ini menjadikan malaikat Jibril sebagai malaikat yang paling pantas untuk jadi Rasulullah dari kalangan malaikat, atau menjadi utusan Allah. Apa tugasnya? Biwahyihi, untuk membawakan wahyu, wahyunya Allah. Kepada siapa? Ila rasulihi, kepada rasulnya. Ada cetakan yang tertulis ila rusulihi, kepada rasul-rasulnya. Bedanya apa? Bedanya kalau dibilang ila rasulihi, Jibril itu bawa wahyu kepada satu rasul. Siapa namanya? Muhammad. Tapi kalau kita bilang ila rusulihi, berarti semua rasul itu yang bawa cuma satu. Siapa? Jibril. Yang benar mana? Semua rasul. Semua rasul malaikatnya cuma satu. Yang diutus kepada mereka semua hanya satu. Siapa? Jibril alaihissalam. Siapa kerabatnya Khadijah yang didatangi oleh Nabi dan Khadijah setelah Nabi dapat wahyu? Waraqah bin Naufal. Waraqah bilang apa? Dia bilang itu adalah malaikat yang Allah utus juga kepada Musa. Malaikat yang sama. Itu menunjukkan bahwa Jibril itu bukan hanya kepada Nabi Muhammad, tapi juga kepada Nabi Musa. Ngomong-ngomong, dapat hadiah. Apa ya hadiahnya? Tablet antum mau nggak dihadiahkan, dihibahkan? Sebutkan angka-angka berikut ini. Jumlah. Hikmah itu gimana? Gini ya? Gini kah? Ya. Ini berarti sigma. Jumlah seluruh nabi ada berapa? Yo, ini di pelajaran usul salasa. Berapa jumlah nabi dan berapa jumlah rasul? Nabi 124.000 orang. Berapa jumlah rasul? 315. Berapa yang kita tahu? 25. Dari 25 ini berapa yang menjadi ulul azmi? 5. Dari 5 ini berapa yang jadi Khalilullah? Khalilullah 2. Siapa ini? Muhammad. Satu lagi Ibrahim. Ada di usul salasa. Kalau udah hafal balik lagi. Ini kajian Ramadan kemarin. Kalau ikut di Mufid Islamic Academy, ini di chat di level 2. Lanjut. Qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman tentang apa? Tentang semua sifat-sifat yang tadi disebutkan. Allah bilang, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh Rasul Karim, utusan Allah yang mulia. Siapa namanya? Jibril. Yang bawa firman Allah siapa? Jibril. Coba teman-teman fokus. Kembali ke atas tadi.
Jibril alaihissalam punya sifat terpuji, betul? Pertama apa disebutkan? Al-kiram. Apa tadi? Kemuliaan. Apa dalilnya? Ini barusan di surat At-Takwir ayat 19. Innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh Rasul Karim. Siapa Rasul di sini maksudnya? Jibril. Al-Karim yang mulia. Ini dalil tentang karom. Nah tadi selanjutnya tentang kekuatan. Wal quwwah. Apa dalilnya al-quwwah? Nah di ayat berikutnya, dzi quwwatin. Dzi quwwatin, yang memiliki kekuatan. Ini dalil bahwa Jibril itu punya kekuatan. Inda dzil arsy makin, dia punya kedudukan di sisi Allah, sang pemilik arsy yang kokoh. Ini adalah dalil kedekatan. Al-qurbu minallah. Ada kan di atasnya tadi? Sifat yang berikutnya adalah al-makanah. Dia punya kedudukan yang terhormat. Apa dalilnya? Ya, itu tadi. Inda dzil arsy makin. Kemudian dia juga punya al-ihtiram bainal malaikah. Bahwa Jibril itu punya sifat dia dihormati semua malaikat. Di mana malaikatnya? Malaikatnya ada di alam malaikat. Di alam malaikat Jibril ini dihormati. Ya. Cuman di bumi aja sebagian orang tidak hormat sama dia. Siapa di antara makhluk di bumi yang tidak hormat sama Jibril? Orang Syiah. Kenapa mereka tidak hormat sama Jibril? Mereka bilang Jibril itu salah bawa. Harusnya kasih ke Ali, cuman mukanya Ali mirip Muhammad. Ketuker, maka harusnya itu wahyu untuk siapa? Untuk Ali. Nah, ini kata sebagian sekte Syiah. Maka itu kayak nuduh apa ya? Kayak nuduh salah paket gitu. Ini bodoh, ini kurirnya ini disuruh ke situ, mana dikasih ke situ katanya. Ini kan tidak hormat namanya sama Jibril. Jibril ini dihormati oleh seluruh malaikat. Allah mengatakan muta'in tsumma amin. Bahwa Jibril ini adalah utusan yang di sana. Tamma itu di sana. Di sana di mana? Di alamnya malaikat. Dia ini muta', ditaati oleh semua malaikat. Amin, lagi dipercaya. Ini dalil tentang al-amanah. Terus mana dalil tentang kegagahan dan kesuciannya Jibril? Ada di bawahnya lagi. Dalilnya di surat An-Najm ayat 7 sampai 5. 7 sampai 5. 5 sampai 7. Ini Auf sama siapa? Kasful. Anda bilang 7 sampai 5 gara-gara pakai angka Latin. Coba pakai angka Arab, Anda bacanya ke samping 5 sampai 7. Ada ayat ini 7 sampai 5 malah kok mengecil. Ini gara-gara angkanya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, 'Allamahu syadidul quwa. Wahyu Al-Qur'an itu diajarkan kepada Muhammad oleh Jibril yang syadidul quwa, punya kekuatan yang dahsyat. Ini menunjukkan sifatnya Jibril adalah al-quwwah lagi. Dzummirratin fastawa. Malaikat Jibril ini adalah malaikat yang memiliki keteguhan, lagi menampakkan wujud yang asli. Menampakkan wujud yang asli. Karena ketika dia datang membawa surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Nabi SAW diperlihatkan oleh Jibril bentuk aslinya. Ustadz, emang ada bentuk jadi-jadiannya? Ada. Di hadis apa? Hadis Jibril. Jibril datang dalam bentuk laki-laki yang sangat hitam rambutnya. Terus? Sangat putih bajunya. Terus? Tidak ada tanda-tanda bahwa dia ini musafir. Bagaimana ketampanannya? Yang tahu saya kasih 2 botol langsung. Langsung 2 botol. Siapa yang tahu bagaimana ketampanan Jibril ini? Soalnya ini saya terjemahkan, dia menampakkan wujud asli yang gagah.
Lagi pula, ini kan kalau di sini kan gagah dalam wujud asli. Nah, tampannya Jibril di wujud manusianya, siapa yang tahu? Jangan lihat saya. Jauh. Tahu nggak? Ada di tafsir Ibnu Katsir. Mungkin nama ini antum sering dengar namanya. Cuma antum tidak tahu kalau ternyata itu dia. Sebagian ikhwan suka namain anaknya dengan nama itu. Ya? Dihyah Al-Kalbi. Jangan khawatir, Al-Kalbi ini anjing, mungkin maksudnya adalah dia dari suku Al-Kalb. Al-Kalbi, ya begitulah. Namanya Dihyah Al-Kalbi. Disebutkan oleh Ibnu Katsir, Dihyah ini seperti malaikat Jibril waktu datang hari itu. Lanjut, wa huwa bil ufuqil a'la. Dan Jibril ini ketika itu berada di ufuk yang paling tinggi. Wa qala, dalam firman Allah yang lain, qul, katakanlah wahai Muhammad. Apa katanya? Nazzalahu Ruhul Qudus. Ruhul Qudus atau Jibril yang menurunkan Al-Quran. Ini menunjukkan sifat kesucian. Mir Rabbik, turunnya ini dari Rabbmu. Bil haqq, dengan kebenaran. Liyuthabbital ladzina amanu, untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman, serta wahudan wa busyra lil muslimin, dan bisa menjadi petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah. Surat An-Nahl ayat 102. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ini ada riwayat Bukhari. Dengerin ya teman-teman. Ini saya bacakan riwayat Al-Bukhari. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Hadis nomor 3362. Saya langsung lompat ini. Qal unbitu. Abu Utsman dia berkata, aku dikabarkan anna Jibril alaihi salam atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa 'indahu Ummu Salamah, dan waktu itu di samping Nabi ada Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Istri Nabi. Faja'ala yuhadditsu,
Maka kemudian Jibril ini ngobrol sama Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi, ini Ummu Salamah. Datang siapa? Jibril. Lalu kemudian Jibril ngobrol sama Nabi dan Ummu Salamah ngelihat dalam bentuk manusia. Terus summa qoma, kemudian Jibril pergi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ummi Salamah, "Man hadza?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Ummu Salamah, "Tahu enggak itu siapa? Kenal enggak itu?" Maka Ummu Salamah bilang, apa namanya? "Hadza Dihya." Dihya kan? Dihya al-Kalbi. Maksudnya gini, tahu nggak siapa? Dihya lah, masa nggak kenal gitu kan? Kira-kira kalau di zaman sekarang begitu. Kemudian katanya, ma hasibtuhu, nggak pernah saya sangka, illa iyyahu hatta sami'tu khutbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhbiru Jibril. Saya nggak pernah sangka kalau ternyata yang datang itu, saya pikir Dihya, padahal itu ternyata adalah Jibril. Maksudnya adalah Jibril datang dengan rupa yang menyerupai dia. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.